Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Saktiwati Salemaku dengan NIM S1S1211001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan bagian dari layout is really a hierarchy of view, mana tata letak sebenarnya merupakan hierarki dari view, tampilan. Nah, di sini tampilan yang kita definisikan di XML ini memberikan kita memberikan kita hierarki mengenai view dan view group. Nah, contohnya di sini ada linear layout yang berisi di dalamnya itu ada button dan edit dan teks yang dapat diedit. Nah, linear layout ini merupakan view group yang merupakan kelas parent. Kemudian ada button dan text field ini merupakan view, di mana di sini view ini extend dari view group. Nah, di sini kita lihat susunannya ada linear layout. Kemudian di sini linear layout itu merupakan view group. Kemudian button dan edit text ini merupakan view. Lalu di sini lagi penjelasannya. Saat kita membuat aplikasi, maka tata letak dikonversi menjadi objek view group yang berisi pohon tampilan. Nah, tampilan seperti ini, layout XML di sini merupakan view. Di sini ada view group, mana view group ini adalah linear layout-nya, kemudian ada view untuk button dan view untuk teksnya yang bisa kita edit. Lanjut lagi, di sini ada playing with view. Nah, di sini jika kita melihat pada bagian graphical user interface-nya, dalam bahasa Indonesia-nya untuk mempermudah. Nah, di sini kita melihat komponen graphical user interface yang paling umum. Di sini sudah kita melihat beberapa di antaranya, namun di sini kita akan meninjaunya kembali. Di sini ada tampilan teks. Pertama di sini kita mendefinisikannya dalam XML. Kita lihat dulu bagian sini. Di sini ada view sebagai kelas parent, kemudian ada text view, di mana text view ini extend dari kelas yaitu view. Di sini pada saat mendefinisikan dalam XML, ada text view, isinya itu ada ID, kemudian ada layout-nya untuk width sama height-nya, lalu ada Android text. Di sini string ini kita definisikan dulu di bagian string XML-nya. Nah, text view dalam API ini menyertakan banyak atribut untuk mengontrol tampilan teks, seperti ukuran teks, untuk mengubah ukuran teks, dan kita juga bisa menggunakan atribut Android text size, seperti ini. Android text size, misalnya di sini ukurannya adalah 16 sp. Kemudian, untuk menentukan ukuran teks menggunakan pixel yang tidak bergantung pada skala sp, pixel independen skala mempertimbangkan apakah pengguna ingin menggunakan font besar di perangkat yang kita buat. Nah, ukuran teks 16 sp ini secara fisik akan lebih besar pada perangkat yang dikonfigurasi untuk menggunakan font besar dibandingkan pada perangkat dikonfigurasi menggunakan font kecil. Nah, untuk menggunakannya dalam bagian Java-nya itu kita definisikan seperti ini, text view sama dengan text view fin view by id r id titik text view. Kemudian text view titik set text, kemudian kemasukan beberapa string lainnya. Kita tulis dalam order string. Berikutnya di sini adalah tampilan teks yang dapat diedit, yaitu text view. Nah, ini adalah tampilan teks yang dapat diedit seperti ini. Kita lihat dulu di sini ada view yang merupakan kelas parent-nya. Kita lihat dari bawah di sini edit text ini yaitu extend dari text view dan text view ini extend dari kelas view.
Nah, untuk menentukan tampilan teks yang dapat diedit dalam XML, kita menggunakan elemen edit text. Kita menggunakan atribut Android Hint untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang cara mengisi kolom. Nah, sini codingannya kita implementasikan langsung. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mendefinisikannya pada XML. Untuk edit text-nya kita dapat lihat. Nah, ini dia edit text-nya. Di sini ada ID, kemudian ada ukurannya, layout width, dan height-nya. Kita sama-sama menggunakan wrap content. Kemudian ada Android hint-nya. Sini kita tuliskan pada bagian string, kita sudah tuliskan, yaitu to. Seperti ini tampilannya pada graphical user interface-nya itu seperti ini. Itu merupakan teks yang dapat diedit. Nah, kita dapat menggunakan atribut input tipe untuk menentukan tipe data apa yang dapat kita harapkan akan kita dimasukkan oleh pengguna sehingga Android dapat menularkan. Nah, sebagai contoh di sini untuk memberikan mereka papan tombol angka berikut beberapa. Sini ada nilai, kemudian sini ada value, kemudian ada font, text password, text cap sentence, kemudian ada text autocorrect. Nah, di sini kita dapat menemukan daftar lengkapnya di dokumentasi pengembangan Android online. Di sini ada linknya disertakan untuk lebih jelasnya. Lalu kita lihat lagi, kita dapat menentukan beberapa jenis masukan menggunakan karakter. Nah, sebagai contohnya di sini untuk menggunakan huruf besar pada kata pertama sebuah kalimat dan secara otomatis memperbaiki kesalahan ejaan. Di sini kita dapat menggunakan Android input tipe. Sini kita tuliskan text, sharp sentence, text autocorrect, yaitu untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan ejaan secara otomatis. Nah, kemudian untuk di bagian Java-nya kita bisa tuliskan seperti ini, edit text sama dengan edit text fin view by ID r titik id titik edit text underscore text. Nah, text string sama dengan edit text titik get text to string. Nah, kemudian di sini lanjut ke bagian button seperti ini. Tombol atau button biasanya digunakan untuk membuat aplikasi yang kita buat itu melakukan sesuatu saat diklik. Nah, di sini mendefinisikan button dalam XML pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah definisikan. Ini dia contohnya. Sini ada button, kemudian ada layout width dan height-nya, kemudian sini kita tambahkan graffiti, lalu kita masukkan string. Android text-nya di sini saya masukkan send. Nah, ini dia contoh pada graphical user interface-nya. Nah, kita lihat lagi di sini untuk menggunakannya dalam kode akses kita itu dari Java-nya kita dapat mendapatkan tombol untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut Android onClick di SML tata letak. Di sini bisa kita tambahkan, kita tuliskan onClick, kita tulis on. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menuliskan onClick ini, nanti pada bagian Java-nya kita untuk memanggil tombol yang akan diklik itu kita tuliskan public void on button click untuk melakukan sesuatu sebagai respon terhadap klik tombol seperti ini. Lalu di sini ada toggle button. Sini toggle button ini dia itu mengizinkan kita untuk memilih. Di sini ada dua pilihan, ada on, kemudian ada off. Di sini kita lihat bahwa toggle button ini extend dari compound button
Lalu command button ini extend dari button, lalu extend di text view. Kemudian ini adalah class parent-nya. Lalu di sini berikutnya kita mendefinisikannya ke dalam XML. Kita tinggal sini kita buatkan saja yang saya buat yang baru. Tuliskan di sini. Saya sudah buat linear layout-nya. Kemudian berikutnya kita tuliskan toggle button. Nah, untuk ukurannya di sini menggunakan wrap content. Kemudian kita masukkan text on. Kita lihat string seperti saya sudah tuliskan. Nah, ini dia off dan on. Kita langsung panggilkan saja stringnya. Ini adalah on. Kemudian yang text off. Ini namanya off. Nah, ini dia tampilannya. Jika kita klik O, sini bisa jika kita klik, dia itu akan muncul tampilan off dan on. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk kita masukkan ke dalam, agar kita bisa panggil ke Java-nya itu, kita dapat menggunakan atribut onClick pada bagian toggle button ini. Kita tuliskan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita tuh bisa memanggilnya di Java-nya itu dengan mengetikkan public void on toggle button, klik. Kita bisa menuliskan seperti itu. Kemudian kita tuliskan juga boolean on toggle button view is check. Apakah dia itu on atau off. Kemudian yang berikutnya ada switch. Kita tuliskan lagi untuk switch. Kita definisikan di XML-nya. Nah, untuk ukurannya kita sama menggunakan wrap content. Sama seperti sebelumnya, dia menggunakan text on dan text off. Kopikan saja. Kemudian, nah seperti itu. Nah, ini dia tampilannya. Bisa digeser-geser jika diklik. Dia tampilan nanti ya, jika ke kanan dia itu adalah on, namun ke kiri dia itu adalah off. Nah, untuk menentukan tombol scalar dalam XML, kita menggunakan elemen toggle button. Nah, ini tadi sudah, berikutnya di sini di switch. Nah,
Untuk menggunakannya dalam main activity Java, kita menggunakan tombol untuk merespon pengguna yang mengkliknya dengan menggunakan atribut. Sini kita menggunakan onClick. Kita tuliskan. Kita tulis nama buttonnya itu on switch. Seperti itu. Kemudian pada bagian main activity Java-nya kita tuliskan public void on switch click. Nah, ini tuh harus sama seperti apa yang kita tuliskan pada bagian XML-nya. Seperti itu. Kemudian akan dicek apakah saklarnya aktif. Nah, jika aktif, maka dia itu akan sebelah kanan. Namun, jika tidak, dia itu ini akan ke sebelah kiri. Nah, berikutnya di sini ada kotak centang. Kotak centang memungkinkan si kotak centang atau checkbox di sini dia itu memungkinkan kita menampilkan beberapa opsi kepada pengguna. Di sini kita memilih opsi manapun yang kita inginkan. Masing-masing kotak centang dapat dicentang atau tidak dicentang secara independen satu sama lain. Langsung saja kita definisikan dalam XML. Nah, checkbox kita tuliskan. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan wrap content. Kemudian kita menggunakan Android Text. Nah, di sini ada milk dan sugar. Kita buatkan dulu stringnya. Seperti itu. Yang pertama adalah sugar. Lalu yang berikutnya adalah milk. Nah, seperti itu. Di sini tampilannya bisa dicentang. Bisa kita bisa memilih dua-duanya yang dicentang atau salah satu saja. Nah, untuk memanggilnya di main activity Java-nya, kita bisa menuliskannya seperti ini, checkbox. Checkbox sama dengan checkbox, view by ID, r.id, checkbox underscore milk. Mana boolean check sama dengan checkbox is check. Itu akan dicek melakukan sesuatu atau tidak. Nah, untuk checkbox yang lanjutannya, kita agar dia itu ketika diklik dia itu memberikan respon dan bisa kita masukkan ke main activity Java-nya, kita menggunakan atribut Android onClick. Kita tuliskan lagi. OnClick. Kita kopikan saja. Nah, itu dia seperti itu. Nah, untuk mendefinisikan metode ini di main activity Java-nya, bisa kita tuliskan
Seperti ini, public void on checkbox check. Ini view, kemudian ada boolean checkbox view is check, yaitu akan dicek apakah tombolnya itu tercentang atau tidak. Kemudian di sini ada radio button. Kita tuliskan lagi untuk radio button. Ini kita komentari saja. Kita lanjut ke radio button. Tuliskan dulu radio group. Untuk ukurannya kita menggunakan match parent dan wrap content. Untuk orientasinya, sini menggunakan vertikal. Lalu ada radio button. Untuk ukurannya yaitu wrap content dan sama wrap content. Lalu di sini kita masukkan lagi di stringnya. Dan sini juga samakan saja. Lalu yang di bawahnya ada seperti itu. Untuk kembali ke XML-nya. Nah, itu stringnya pertama self-name. Yang berikutnya, radio button yang berikutnya, kopikan saja. Seperti itu. Nah, untuk memanggilnya, untuk kita dapat menggunakannya di main activity Java, kita dapat menemukan tombol radio mana yang akan dipilih menggunakan metode getCheckRadioButton ID. Di sini di main activity-nya akan kita tuliskan nanti itu ada radio group sama dengan radio group in by ID r.id radio group. Nah, if ID sama dengan -1, maka tidak ada item yang dipilih. Nah, if else radio button sama dengan pin by ID. Kemudian yang berikutnya di sini ada tombol radio lanjutan. Sini kita menambahkan on click pada radio buttonnya sama seperti sebelum-sebelumnya untuk memberikan efek ketika kita mengkliknya. On click, kita kopikan saja. Ya, tulis. Ini kita copy saja.
Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian main activity Java-nya itu juga akan kita tambahkan seperti ini, public void on radio button click info by ID, kemudian radio group sama dengan radio group view by ID, r titik ID titik radio group, int ID sama dengan radio group titik get check radio button ID. Kemudian di sini kita lihat saya bahasa Inggris yang tidak terhambur. Nah, ini dia switch ID case titik case r titik ID titik radio Kafman case. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di sini ada spinner. Nah, ini dia tampilannya tadi untuk yang radio button. Kemudian di sini kita lihat yang bagian spinner. Seperti yang kita telah lihatin bahwa spinner ini memberikan kita itu daftar drop down nilai yang hanya dapat dipilih satu. Kita tuliskan dulu stringnya. String array-nya kita tuliskan dulu. Nah, yang pertama di sini like. Nah, itu dia untuk stringnya, kita kembali lagi. Kita tuliskan spinnernya. Ini juga kita komentari saja. Nah, ukurannya di sini dia tuh menggunakan wrap content. Lalu entries. Nah, dia tadi menggunakan array. Seperti itu. Nah, nanti ketika kita mengklik item ini, maka yang akan muncul adalah yang kita masukkan di string array tadi, itu akan muncul like, amber, brown, dark. Kemudian kita itu cuma dapat memilih satu item saja. Nah, untuk menggunakannya di main activity Java-nya itu, kita dapat menuliskan value yang seperti ini. Spinner sama dengan spinner fin view by ID r titik ID titik spinner, kemudian string sama dengan string titik value of spinner get selected item. Nah, berikutnya di sini ada image view. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat contohnya di sini. Untuk pertama-tama kita itu membuat drawable result folder. Nah, di sini mana ya drawable di sini. Pertama kita kopikan dulu. Nah, di sini dijelaskan pertama-tama kita harus membuat folder sumber daya kami di sini. Pada bagian drawable ini kita kopikan gambar, kita masukkan gambar yang kita inginkan. Kemudian berikutnya
Jika kita menggunakan file gambar yang berbeda tergantung kepadatan layar perikatnya, artinya sini. Nah, ini dia ada pilihannya drawable. Nanti kita lip sync. Nah, ini dia pada pertemuan sebelumnya di sini bagian image view-nya. Ini gambarnya telah muncul. Nah, untuk memanggilnya kita gunakan itu di activity. Di main activity-nya kodenya yang kita tuliskan ya seperti ini, image view, foto image view, view by ID, r titik ID titik foto, int image seperti ini. Lalu di sini ada adding image to button. Display text. Nah, di sini ada button, kemudian Android layout. Sini ukurannya wrap content, lalu do. Nah, pada image button ini kita menambahkan gambar pada button. Nah, berikutnya di sini untuk yang scroll view. Nah, untuk scroll view di sini kita buat di sini saja. Nah, kita akan membuat yang bagian scroll. Nah, di sini kalau kita tuliskan, pertama kita tuliskan itu scroll view. Nah, untuk ukurannya, sini dia menggunakan Matchparan. Kita tambahkan dulu Android, kita tuliskan Android. Nah, di sini untuk scroll view-nya kita kopikan saja dari codingan yang sebelumnya untuk image-nya. Kita copy. Nah, di sini kita kopikan misalnya untuk beberapa gambar sampai gambarnya itu memenuhi layar. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika gambar telah memenuhi layar, otomatis yang gambar yang kelihatan pada tampilan cuma sebagian. Nah, untuk bisa melihat keseluruhan, kita bisa menggeser gambar, kita scroll ke bawah untuk melihat gambar yang lainnya. Nah, itulah fungsi dari scroll view. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.